Tegas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir ngomong begini jelang Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Bonus besar menanti Timnas Indonesia jika bisa kalahkan Timnas Vietnam dan Timnas Jepang di Piala Asia 2023. Ramai Jordi Amat dampingi Coach Sintayong konferensi pers Piala Asia 2023. Benarkah Asnawi Mangku Alam akan dicadangkan? Detik-detik duel Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Begini pernyataan Philippe Tausir soal Timnas Indonesia. Semakin memanas, begini pengakuan pelatih Timnas Indonesia Coach Sintayong jelang laga kedua kontra Timnas Vietnam. Berikut Speech Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Vietnam dan Timnas Jepang di Piala Asia 2023, di mana dikabarkan tim merah putih sudah dinantikan oleh bonus besar apabila skuad Garuda itu mampu mengalahkan Timnas Vietnam dan Jepang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut akan ada bonus besar buat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, akan tetapi tetap dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Timnas Indonesia akan melakoni laga super penting ketika menghadapi Timnas Vietnam pada pertandingan kedua grup D Piala Asia 2023 besok. Secara hitung-hitungan Timnas Indonesia masih bisa lolos ke babak 16 besar. Syaratnya harus tidak menderita kekalahan dalam dua laga tersisa. Maka dari itu kemenangan atas Timnas Vietnam menjadi harga mati buat skuad tim merah putih. Jika itu terjadi, maka bonus besar siap dikucurkan Erick Thohir dan PSSI untuk pemain Timnas Indonesia. Ya maunya menang, kan tadi bilang poinnya kita harus cari 4 poin dari mana. Ya sama Vietnam seri, sama Jepang menang. Wah luar biasa, kata Erick Thohir. Jika saja Timnas Indonesia bisa menang atas Vietnam dan Jepang, maka secara otomatis mereka bisa lolos ke babak 16 besar nanti. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk punya mental baja. Hal itu diungkapkan menyusul kritik yang membanjiri akun sosial media Timnas Indonesia. Kekalahan Timnas Indonesia dari Irak dengan skor 1-3 pada laga perdana grup D tentu membuat publik kecewa. Tak sedikit yang memberikan kritik hingga cacian kepada para pemain lewat jalur sosial media. Menurut Erick Thohir, hal itu merupakan sebuah risiko yang harus ditanggung pesepak bola terbaik di Indonesia. Terpenting menurut Erick Thohir, para pemain jangan langsung kena mental atau drop jika mendapatkan cacian dari netizen. Itu yang saya bilang, itu adalah risiko menjadi bintang. Kalau tidak siap ya jangan main sosmed. Ya memang itulah yang terjadi, kata Erick Thohir. Erick Thohir menjelaskan kalau tak cuma pemain Timnas Indonesia, dirinya juga kerap jadi sasaran cacian netizen. Meski begitu, dia menegaskan itu adalah risiko memimpin sebuah cabang olahraga yang dicintai warga Indonesia dan berharap adanya prestasi. Saya juga punya sosial media sering dicaci maki, seakan-akan saya dengan Exco dan Wakil Ketua Umum PSSI itu bobo-bobo saja. Ada juga yang apresiasi, ujar Erick. Pada akhir wejangannya, Erick Thohir juga meminta ada baiknya para pemain Timnas Indonesia itu berbebas dulu dari sosial media, apalagi mereka harus fokus penuh jelang melawan Vietnam di laga kedua grup D Piala Asia 2023 Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Tapi saya berharap para pemain juga bisa fokus, apalagi dalam pertandingan besar seperti ini. Ya gak usah sosmed dulu, tutur Erick Thohir. Pelatih Timnas Vietnam Philippe Tausir menekankan bahwa timnya juga wajib meraih poin penuh dari Timnas Indonesia. Tausir mengakui poin penuh menjadi harga mati bagi timnya, mengingat Vietnam belum memiliki 1 poin pun setelah kalah dari Jepang dengan skor akhir 2-4 pada laga perdana Piala Asia 2023. Untuk bisa lolos ke babak 16 besar, kita butuh poin penuh dan kita butuh lini pertahanan yang bagus dan mengatur permainan dengan baik. Ini seperti paket untuk bisa menaklukkan Indonesia, kata Tausir dalam konferensi pers jelang laga Kamis 18 Januari 2024. Tausir mengakui kondisi Indonesia yang sama-sama membutuhkan poin pun akan mencoba untuk mencuri 3 poin dari timnya. Saya akui kedua tim memiliki situasi yang sama, maka ini akan menjadi situasi 50-50 dan tentu akan berbeda hasil pertandingan dibanding sebelumnya, kata Tausir. Di sisi lain, pelatih asal Vietnam ini mengaku sudah mengevaluasi kekalahan timnya dari Jepang. Dia menyebut percaya diri karena sempat unggul dari Jepang. Maka jika kita ingin menang besok, kita harus fokus pada pertandingan. Kita harus memanfaatkan segala situasi. Dan di saat yang sama kita harus mengantisipasi semangat Indonesia, kata Tausir.
Pelatih Timnas Indonesia, Coach Sintayong menargetkan kemenangan di laga kontra Timnas Vietnam nanti. Coach Sintayong mengatakan tidak ada pilihan lain selain menang, mengingat tim asuhan Coach Sintayong menelan kekalahan di laga perdana grup D Piala Asia 2023. Laga ini bisa dibilang menjadi duel panas, mengingat kedua tim sudah sering bersua di level Asia Tenggara. Bahkan Vietnam dan Timnas Indonesia juga satu grup di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kami sudah berkali-kali saling berhadapan, kata Coach Sintayong dalam jumpa pers jelang laga Kamis 18 Januari 2024. Tidak hanya di Piala Asia tetapi juga bertemu di kualifikasi Piala Dunia 2026, sambung Coach Sintayong. Coach Sintayong menargetkan membawa Timnas Indonesia meraih kemenangan karena menurutnya tidak ada cara lain selain meraih 3 poin guna menjaga asa lolos 16 besar Piala Asia 2023. Laga besok akan sangat penting dan juga penting bagi Timnas Vietnam karena sama-sama kalah di pertandingan pertama. Kami tidak punya pilihan selain menang, ungkap Coach Sintayong. Timnas Indonesia diketahui menghadapi Timnas Vietnam di laga kedua Piala Asia 2023. Baik Timnas Indonesia dan Timnas Vietnam melakukan sesi konferensi pers pada Kamis 18 Januari 2024 tadi. Skuad Garuda tentu akan dihadiri oleh pelatih kepala Coach Sintayong dalam sesi tersebut. Sementara itu untuk mewakili pemain diwakili oleh Jordi Amat yang ditunjuk mewakili tim. Biasanya perwakilan pemain yang mewakili dari konferensi pers pralaga adalah salah satu starter atau yang akan dimainkan di pertandingan nanti. Selain itu pemain yang ditunjuk berbicara dalam konferensi pers biasanya juga kapten kesebelasan. Seperti sebelumnya saat sesi konferensi pers Timnas Indonesia sebelum melawan Timnas Irak, Coach Sintayong datang bersama Asnawi Mangkualam sebagai perwakilan pemain. Dan saat pertandingan melawan Irak, Asnawi Mangkualam bermain sebagai starter dan ditunjuk sebagai kapten kesebelasan. Tentu dengan ditunjuknya Jordi Amat sebagai perwakilan di tim konferensi pers memunculkan spekulasi apakah ia akan bertindak menjadi kapten pada laga melawan Timnas Vietnam nanti. Bila demikian tentu Asnawi Mangkualam akan dicadangkan mengingat kapten utama Timnas Indonesia memang bek kanan yaitu Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam dalam laga melawan Timnas Irak juga ditarik keluar oleh Coach Sintayong pada babak kedua. Tidak diketahui pasti hal itu murni strategi taktikal atau kondisi Asnawi Mangkualam yang kurang baik, mengingat Asnawi baru saja sembuh dari cedera dalam 3 laga uji coba sebelumnya Piala Asia 2003. Ia juga hanya 20 menit dimainkan melawan Irak. Posisi bek kanan selain Asnawi juga ada Sandy Walsh yang dalam laga melawan Irak dimainkan pada menit-menit akhir. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.